Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu dan saudara semua tetap bersemangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menambah wawasan pengetahuan kita mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, makin belajar lebih jauh lagi tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai peristiwa akhir zaman. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, sehingga gereja boleh bersiap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah tuntas membahas mengenai seri ke-7 materai. Meskipun renungan firman Tuhan itu singkat, tidak terlalu panjang, karena saya memang ambil dari segi praktisnya. Dan sekarang sebelum kita masuk dalam pembahasan sangkakala satu demi satu, pada kali ini saya akan membahas pandangan umum mengenai 7 sangkakala. Jadi kita bahas terlebih dahulu pandangan umum mengenai 7 sangkakala. Nah, setelah 7 materai itu dibuka, maka akan disusul dengan pembukaan 7 sangkakala, yaitu peristiwa yang mengerikan yang akan dialami manusia di bumi. Sebab pada saat sangkakala itu satu demi satu itu ditiup, maka berbagai malapetaka akan terjadi atas bumi, atas laut, atas sungai, atas mata air, atas benda-benda langit. Tetapi gereja sempurna yang telah dimateraikan dan menikah dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki akan dipelihara dan luput dari semua bencana tersebut. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana urut-urutan tentang peniupan ke-7 sangkakala bisa dijelaskan sebagai berikut. Sangkakala pertama, kedua, dan ketiga itu akan ditiup sebelum Antikristus memerintah. Sedangkan sangkakala keempat ditiup di awal pemerintahan Antikristus, sebelum gereja disingkirkan, sehingga gereja tidak masuk dalam masa antikristus, saudara. Sedangkan sangkakala kelima dan keenam ditiup pada saat antikristus memerintah selama 3,5 tahun. Jadi ini di dalam masa pemerintahan antikristus, dan kemudian akan ditutup dengan sangkakala ke-7 yang akan ditiup di akhir masa pemerintahan antikristus. Nah, peniupan sangkakala ke-7 ini merupakan tanda yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan peniupan sangkakala yang ke-7 ini merupakan juga sekaligus panggilan bagi orang percaya yang telah mati untuk bangkit dan menerima tubuh kemuliaan. Demikian juga orang-orang percaya yang masih hidup itu akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh yang baru. Nah, itu adalah paling tidak pandangan umum mengenai 7 sangkakala. Sebelum kita bahas satu persatu mengenai sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7, kita akan melihat bahwa peniupan sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7 itu dari Wahyu 8 ayat 6 sampai dengan Wahyu 11 ayat yang ke-19. Itu ayat Alkitabnya. Jadi dari Wahyu 8 ayat 6 sampai Wahyu 11 ayat yang ke-19. Itu sangkakala pertama sampai sangkakala
ketujuh. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan pandangan umum tentang 7 sangkakala. Sebelum hamba-Mu akan menjelaskan sangkakala satu persatu Tuhan, mulai dari sangkakala pertama sampai sangkakala ketujuh. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan semangat bagi kami untuk kami terus menggali kebenaran firman Allah untuk membuka rahasia akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.